Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kesempatan kali ini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan materi Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklärung, dan Revolusi Industri. Selamat menikmati. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 dalam sejarah Eropa, yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah kegelapan sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Pada abad 12, ada suatu penemuan kembali literatur Yunani dan Romawi yang terjadi di seluruh Eropa. Peristiwa tersebut menyebabkan perkembangan gerakan humanis di abad ke-14. Selain penjelasan tersebut, timbulnya Renaissance secara garis besar disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi politik, dan kondisi ekonomi. Dan tokoh-tokoh di zaman Renaissance adalah Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe. Renaissance menyebabkan tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian. Dampak secara umum lainnya adalah runtuhnya dominasi gereja di Eropa, menguatnya pendukung kaum pedagang atau pengusaha yang membuat mereka menjadi kelas pengusaha baru. Materi merkantilisme. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk melakukan aktivitas ekspor sebanyak mungkin demi mendapatkan emas atau logam mulia. Secara harfiah, merkantilisme berasal dari bahasa Inggris merchant yang berarti pedagang. Sejarah munculnya dan latar belakang merkantilisme. Sejarah munculnya merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 ke abad 18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Latar belakang merkantilisme: adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Tokoh-tokoh merkantilisme: Jan Bodin, Thomas More, Jean Baptiste Colbert, David Hume, Sir William Petty. Dampak merkantilisme bagi kehidupan masa kini: melarang perdagangan yang dilakukan kapal asing, monopoli pasar baik secara langsung maupun tidak langsung, pemberian subsidi langsung terhadap manufaktur negara, pembatasan impor dan mengutamakan ekspor di semua negara kendati tidak bisa diwujudkan dengan perbandingan yang drastis karena semua negara terlibat perdagangan internasional hingga masing-masing negara pasti akan berusaha untuk melakukan ekspor juga ke negara lain. Reformasi Gereja. Apa itu reformasi gereja? Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab yang berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Peristiwa ini berhasil mengubah kepercayaan di Eropa Barat dari Katolik menjadi Protestan. Awal terjadinya pada 31 Oktober 1517, Martin Luther yang seorang biarawan Jerman menghadap gereja di Wittenberg dan menuliskan 95 dalil yang berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal gerakan reformasi gereja di Eropa dan meluas ke seluruh dunia yang selanjutnya melahirkan gagasan atau kepercayaan Protestantisme. Luther mengkritik gereja Katolik dalam debat publik di Leipzig yang menyebutkan bahwa orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari paus beserta dewan kardinalnya dan mendapat ancaman pengucilan dari anggota gereja dan tidak boleh ikut sakramen. Luther menerbitkan tiga risalah sebagai jawaban dari ancaman yang diterimanya, antara lain seruan kepada bangsawan Kristen, tawanan Babilonia gereja, dan tentang kebebasan seorang Kristen. Ia juga mendirikan gereja Protestan yang dinamakan Lutheran Church. Di gereja ini ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Hingga ke abad 16, gagasan Luther tersebut semakin berkembang dan tersebar hingga ke seluruh dunia menjadi sebuah reformasi yang juga menimbulkan revolusi, perang, dan persekusi.
Akibatnya, sebagaimana gereja mengatur dalam hampir semua aspek kehidupan saat itu, perubahan yang terjadi akan berdampak juga pada banyak sektor. Dampaknya juga berpengaruh terhadap kerusuhan dan kejadian berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Reformasi gereja juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil antara lain Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Aufklärung. Pengertian Aufklärung atau zaman pencerahan adalah sebuah gerakan besar di Eropa pada abad ke-17 yang memberikan kedudukan luar biasa pada akal budi manusia. Istilah Aufklärung sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan, zaman yang sering disebut sebagai kelanjutan dari Renaissance. Ini melahirkan berbagai pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, fenomenologi, sekularisme, dan eksistensialisme. Sejarah munculnya Aufklärung. Kelahiran masa Aufklärung tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Renaissance. Keberhasilan gerakan Renaissance di Eropa menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat Eropa untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran baru yang mengarahkan pada modernitas. Latar belakang Aufklärung, revolusi ilmiah atau perkembangan dalam ilmu pengetahuan di mana metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusinya, menjadi latar belakang dimulainya abad pencerahan. Para pemikir dari Inggris, Prancis, dan wilayah Eropa lainnya yang memelopori Aufklärung berpendapat bahwa akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Tokoh-tokoh dalam Aufklärung yaitu Francis Bacon, Sir Isaac Newton, René Descartes, John Locke, Immanuel Kant, C.C. Rousseau. Dampak Aufklärung bagi kehidupan masa kini. Muncul dan berkembangnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada manusia Eropa. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan sebuah perkembangan teknologi yang terjadi antara tahun 1750 hingga 1850, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan pekerja berjumlah banyak dan dilakukan secara manual, berubah menjadi dikerjakan secara massal oleh mesin. Dimulai pada akhir abad ke-18, saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Peralihan tersebut yaitu dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia diganti menjadi tenaga mesin. Istilah revolusi diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste, seorang pemimpin pabrik tekstil. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, hingga ke seluruh dunia. Adapun faktornya ialah situasi politik yang stabil, Inggris kaya akan bahan tambang, adanya penemuan baru di bidang teknologi, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan, pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi hasil temuan baru, arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria. Sejarah munculnya. Sebelum revolusi terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, air, dan angin. Hal ini menjadi kendala yang cukup besar karena seperti kita ketahui bahwa tenaga tersebut terbatas. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tokoh-tokohnya ialah mesin pemintal benang oleh James Hargreaves, mesin tenun oleh Edmund Cartwright, cap selendir oleh Thomas Bell, kapal uap oleh Richard Trevithick, kapal kincir oleh Symington, pesawat terbang oleh Wilbur Wright.
Dampak positif revolusi industri ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya sistem transportasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dampak negatifnya ialah kebangkrutan perusahaan kecil, upah buruh rendah, munculnya kesenjangan ekonomi, merosotnya sektor agraris bagi Indonesia. Revolusi industri juga berdampak bagi Indonesia, yaitu pembagian jalur kereta api di Pulau Jawa, munculnya industri gula, munculnya imperialisme modern di Indonesia, diterapkannya kebijakan undang-undang gula oleh pemerintah kolonial Belanda.